расчету боевая готовность номер 1. Есть ГКП. Цель в зоне досягаемости применения ракетного оружия. Метеосфор благоприятный, наполнение ракетной стрельбы влияния не окажет. Командир будет. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Vladimir Putin ingin punya 1,5 juta tentara? Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan dekret untuk menambah jumlah tentara aktif dari 1,380 juta menjadi 1,5 juta hingga akhir tahun 2024 ini. Jadi akan ada penambahan sekira 180 ribu tentara aktif yang menjadikan total kekuatan militer Rusia hampir 2,4 juta termasuk tentara cadangan dan paramiliter. Total tentara aktif baru Rusia ini akan melampaui kekuatan Amerika Serikat dan India, dua negara raksasa yang memiliki tentara aktif terbesar di dunia. Tapi Cina masih akan menjadi negara di planet ini yang memiliki tentara aktif terbesar, yaitu lebih dari 2 juta personil. Sejak memulai operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah melipat gandakan tentara aktifnya dengan menambah 137 ribu personil. Secara rinci berdasarkan data International Institute for Strategic Studies, saat ini Rusia memiliki 1,3 juta tentara aktif, tentara cadangan ada 2 juta, paramiliter 559 ribu personil, sehingga total kekuatannya 3,8 juta orang. Amerika Serikat memiliki 1,3 juta tentara aktif, tentara cadangannya 800 ribu, dan tidak memiliki paramiliter sehingga total kekuatan personil Amerika Serikat saat ini adalah 2,1 juta orang. Cina mempunyai tentara aktif 2,35 juta orang, tentara cadangan 510 ribu orang, paramiliter 500 ribu orang, sehingga total kekuatannya 3,45 juta personil. India dengan jumlah penduduk melampaui 1 miliar kini menjadi kekuatan personil militer terbesar kedua di dunia setelah Korea Utara. India memiliki 1,4 juta tentara aktif, tentara cadangan sebanyak 1,1 juta orang, para militernya 2,5 juta orang, sehingga total kekuatannya menjadi 5,1 juta orang. Sementara Korea Utara, negara paling tertutup di dunia ini, memiliki 1,2 tentara aktif, tentara cadangannya berjumlah 600 ribu, sedangkan kekuatan paramiliternya 5,7 juta orang. Ada apa dengan Vladimir Putin? Mengapa ia melipat gandakan tentaranya di tengah perang melawan Ukraina? Benarkah ini persiapan perang akbar di Eropa? Tanda-tanda eskalasi atau perluasan dan peningkatan perang di Eropa akibat konflik Ukraina-Rusia kini memang bertambah kuat. Tapi agaknya sedikit menurun tensinya ketika Gedung Putih mengumumkan Washington dan London belum memutuskan persetujuan penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina. Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah bertemu di Washington dan menolak desakan Volodymyr Zelensky dan sejumlah elit Amerika, Inggris, dan Eropa. Semula kuat ditengarai, Biden dan Starmer akan memberi izin kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh seperti Storm Shadow dan Scalp guna menggempur target di Rusia. Potensi ini telah membunyikan alarm merah ke Moskow dan Vladimir Putin kembali memperingatkan Barat akan pecahnya perang besar di Eropa. Menyetujui Ukraina menggunakan rudal jarak jauhnya guna menyerang target di pedalaman Rusia akan dianggap pernyataan perang NATO terhadap Federasi Rusia. Ini adalah alarm pertama yang kemungkinan membuat Vladimir Putin mengeluarkan dekret penambahan jumlah tentara aktifnya. Kami tidak berbicara tentang mengizinkan atau melarang rezim Kiev menyerang wilayah Rusia, kata Putin. Mereka sudah melakukannya dengan kendaraan udara tak berawak dan sarana lainnya, tambah Putin. Ukraina, kata Putin, tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sistem rudal jarak jauh barat. Penargetan serangan semacam itu memerlukan data intelijen dari satelit NATO.
Sedangkan solusi penembakan hanya dapat dilakukan oleh personil militer NATO karena merekalah yang menguasai sistemnya. Inilah realitas tersembunyi Barat yang menempatkan negara-negara NATO, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa sesungguhnya telah berperang melawan Rusia. Jika keputusan itu dibuat, itu berarti tidak kurang dari partisipasi langsung negara-negara NATO, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa dalam konflik di Ukraina, kata Putin pekan lalu. Partisipasi langsung mereka tentu saja secara signifikan mengubah esensi sifat konflik itu sendiri, katanya memperingatkan. Karena itu, Vladimir Putin menyatakan Rusia akan buat keputusan yang tepat berdasarkan ancaman real yang mereka hadapi. Rusia memang harus mempersiapkan militernya dalam kapasitas yang cukup untuk mempertahankan dan mengamankan garis perbatasannya yang sangat panjang dengan NATO. Terlebih Finlandia, sebuah negara di Eropa Utara yang tadinya netral, kini telah bergabung dengan NATO. Finlandia memiliki garis perbatasan langsung dengan Rusia di bagian utara. NATO telah melipat gandakan kehadiran militernya di negara ini, termasuk penempatan armada pengintai dan pembangunan stasiun CIA di negara tersebut. Kekuatan NATO di Finlandia ada di bawah kontrol dan komando Swedia. Jebolnya garis pertahanan wilayah Kursk Rusia oleh pasukan Ukraina belum lama ini juga menjadi alarm lain. Para pejabat di Kiev membanggakan operasi penyerbuan lintas perbatasan itu dan pasukan Ukraina sempat menguasai ribuan kilometer persegi wilayah Rusia. Militer Rusia belum sepenuhnya memulihkan keadaan di Kursk, meski sebagian besar kekuatan penyerbu Ukraina telah dihancurkan. Peristiwa Kursk bagaimanapun sukses memecah konsentrasi dan fokus pasukan Rusia yang tengah melaju di wilayah Donbas Ukraina. Penetrasi pasukan Kiev dan petempur asing di Kursk memperlihatkan fakta dan realitas lemahnya pertahanan Rusia di garis batas dengan wilayah Sumy Ukraina itu. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menekankan Rusia terus berusaha meningkatkan kapasitas militernya untuk pertahanan dan keamanan wilayah federalnya. Keamanan negara kita tentu harus terjamin, kata Dmitry Peskov sembari menunjuk perang proksi yang dijalankan kekuatan Barat di Ukraina. Perang proksi tidak semata pertempuran militer di lapangan, tetapi juga perang mencakup unsur-unsur partisipasi tidak langsung dalam aksi militer. Musuh menjalankan taktik perang ekonomi, perang finansial, perang hukum, perang media, serta taktik pertempuran yang melampaui kerangka hukum internasional yang ada. Untuk mewujudkan dekret Vladimir Putin itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan perluasan tentara akan dilakukan melalui warga negara yang secara sukarela ingin bertugas berdasarkan kontrak. Kementerian Pertahanan Rusia juga menjelaskan keputusan menambah jumlah personil disebabkan oleh ancaman yang ditimbulkan oleh perluasan NATO yang berkelanjutan. Pertimbangan strategis lain yang bisa dibaca adalah Rusia akan meningkatkan kehadiran militer dan memperluas pengaruh politiknya secara global. Di benua Afrika, pengaruh Rusia di sejumlah negara yang baru saja membebaskan diri dari cengkeraman neokoloni mereka terasa kian dalam. Kehadiran militer dan paramiliter Rusia juga terlihat di Sudan, Mali, Burkina Faso, Niger, Libya, dan lain sebagainya. Di Suriah, militer Rusia secara resmi hadir dan memiliki pangkalan udara serta pangkalan laut di Tartus. Kehadiran Rusia di Suriah berhasil menyuntikkan kekuatan rezim Bashar Assad di Damaskus yang ingin didongkel Amerika Serikat. Di Asia Barat dan Asia Tenggara, Moskow menanamkan pengaruh lewat kerjasama militer yang sangat kuat dengan India dan Vietnam. Sementara di Asia Timur, Rusia memiliki hubungan istimewa dengan Tiongkok dan tentu saja kekuatan nuklir Korea Utara. Tribuners, konflik panjang Rusia-Ukraina kini telah mengubah lanskap politik militer Eropa dan bahkan mungkin dunia. NATO memperlihatkan agresivitasnya yang tanpa malu-malu lagi menggunakan tangan Ukraina guna menghancurkan kekuatan Rusia yang sedang bangkit. Memperkuat militernya, baik dalam jumlah segi tentara maupun persenjataannya, serta kapabilitas globalnya menjadi pilihan tak terhindarkan bagi Rusia. Vladimir Putin telah memberi peringatan keras. Rusia siap meladeni apa kemauan Amerika, NATO, Uni Eropa, dan semua kekuatan sekutu-sekutu mereka dengan cara-cara terbuka.
Есть штатные места? Есть занятия. Есть занять штатные места.